Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nuryadi, mahasiswa Pascasarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut, jurusan Teknologi Pendidikan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Yuk, kita lihat. Ada tujuan pembelajaran dalam teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan bidang pandang pengambilan gambar atau frame size dengan percaya diri. Peserta didik bisa memahami bidang pandang pengambilan gambar atau frame size dengan percaya diri. Yang ketiga, menerapkan dan menanggapi bidang pandang pengambilan gambar atau frame size dengan percaya diri. Dan yang terakhir yaitu bisa mengkreasikan bidang pandang pengambilan gambar atau frame size. Pada pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas tentang dunia film atau video. Apalagi sekarang sebuah video bisa menghasilkan uang. Video YouTube misalnya, semakin bagus karya kita, maka semakin banyak orang yang menonton. Dan semakin banyak uang yang akan kita dapatkan. Akan tetapi, tidak semua video di YouTube mempunyai kualitas yang bagus, terutama pergerakan kamera. Oke, banyak video yang dibuat asal-asalan. Bahkan ada video yang kalau kita tonton bisa bikin kepala pusing karena pergerakan kamera yang tidak menentu. Untuk itu, di sini akan diberikan beberapa macam pergerakan kamera yang bisa kalian ikuti dan dimengerti. Sebelumnya, kalian harus tahu bahwa pergerakan kamera merupakan sebuah aktivitas yang bisa ikut membangun suasana dramatik dalam sebuah video atau film yang dibuat. Pada sinematografi, setiap kita menggerakkan kamera mempunyai istilah tersendiri. Hal ini agar di antara insan sinematografi atau film terdapat kesamaan atau keseragaman istilah. Setiap pergerakan kamera memiliki tujuan, maksud, dan makna. Jadi harus diusahakan untuk tidak melakukan pergerakan kamera yang tanpa mempunyai tujuan. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas lebih dalam tentang teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Untuk itu, bersungguh-sungguhlah dalam memahami materi berikut ini dengan seksama agar mendapat hasil yang maksimal dan memiliki pengetahuan tentang teknik pengambilan gambar kamera. Materi pertama yaitu sudut pengambilan gambar atau kamera ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan kamera salah satunya adalah camera angle atau sudut pandang kamera. Pemilihan sudut pandang kamera yang tepat akan mempertinggi visualisasi dramatik dari suatu cerita. Sebaliknya, jika pengambilan sudut pandang kamera dilakukan dengan sembarangan atau tidak dipahami, akan merusak dan membingungkan penonton. Berikut beberapa jenis kamera angle. Oke, kamera angle yang pertama yaitu bird eye view. Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek, ya, di mana hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan juga benda-benda lain tampak kecil. Misalnya gedung bertingkat, rumah, jalanan, dan juga sungai. Ya, kalau sekarang bird eye view bisa menggunakan drone. Kamera angle yang kedua yaitu high angle, di mana pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah, sehingga mengesankan objek terlihat kecil. Kesan yang ingin disampaikan pada angle ini yaitu objek itu kesan tertekan atau lemah. Kamera angle selanjutnya yaitu adalah eye level atau strike angle. Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Posisi kamera dan objek sejajar. Teknik ini tidak memiliki kesan dramatis melainkan kesan wajar dan sering digunakan pada
liputan atau stand up reporting. Kamera angle yang ketiga yaitu low angle, di mana sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek tampak terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai agung atau prominence, berwibawa, kuat, dan dominan. Kamera angle yang terakhir yaitu adalah frog eye, di mana sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek, ya, di mana kedudukan kamera itu lebih rendah. Hasilnya akan tampak seolah-olah mata penonton mewakili mata kata. Tujuan teknik pengambilan gambar ini untuk memberikan kesan dramatik pada objek unik atau aneh. Oke, setelah tadi memperhatikan materi tentang kamera angle, kita semua akan melakukan tes dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Silahkan. Untuk materi berikutnya, yang kedua yaitu adalah bidang pandang pengambilan gambar atau frame size. Jadi seorang pembuat film harus memiliki pemahaman tentang bagaimana cara membuat ukuran gambar atau frame size atau komponen yang lebih baik daripada setiap adegan filmnya. Berikut jenis-jenis dari bidang pandang pengambilan gambar atau frame size. Yang pertama yaitu extreme long shot. Gambar diambil dari jarak yang sangat jauh. Yang ditonjolkan bukan objek lagi, tapi latar belakangnya. Fisik manusia nyaris tak tampak, namun dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu long shot, di mana pengambilan gambar objek dengan latar belakang yang jelas. Berfungsi sebagai establishing shot atau shoot pembuka sebelum digunakan shoot yang berjarak lebih dekat. Fisik manusia tampak jelas, namun latar belakang masih dominan. Yang ketiga, full shoot. Full shoot merupakan teknik yang memperlihatkan komposisi objek secara total, dari ujung kepala hingga ujung kaki, bila objek tersebut adalah berupa manusia. Tujuannya untuk memperlihatkan tokoh lengkap dengan setting latarnya yang menggambarkan posisi objek berada. Biasanya, gambar ini digunakan untuk opening. Ya. Yang keempat yaitu ada medium long shot, ya, atau kinesu. Ya, komposisi objek dan lingkungan relatif seimbang. Gambar diambil dari jarak yang wajar. Sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya satu orang, maka tampak dari kepala sampai lutut. Yang kelima yaitu medium shot, di mana sosok manusia mulai dominan dalam frame. Tubuh manusia terlihat dari pinggang sampai ke atas. Ya. Gambar ini sering dilakukan untuk master shoot pada saat momen interview. Yang selanjutnya, yang nomor 6, yaitu ada medium close up. Sosok manusia mulai mendominasi dalam frame. Tubuh manusia tampak dari dada sehingga ke atas kepala. Biasanya digunakan untuk adegan percakapan normal. Bidang pandang gambar selanjutnya yaitu close up. Ya. Komposisi ini untuk memperjelas ukuran gambar. Tubuh manusia terlihat dari leher bagian bawah hingga kepala. Komposisi ini menunjukkan penggambaran emosi atau reaksi terhadap suatu adegan. Biasanya digunakan untuk adegan dialog yang lebih intim. Yang selanjutnya yaitu ada big close up, ya, pengambilan gambar objek dari dagu hingga kepala. Gambar ini bertujuan menampilkan kedalaman pandangan mata dan ekspresi wajah. Tanpa kata-kata, tanpa bahasa tubuh, tanpa intonasi, tetapi dapat mewujudkan emosi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah ada extreme close up, di mana pengambilan gambar hanya memperlihatkan detail bagian-bagian tertentu, misalkan hidung, mata, atau telinga, untuk
memberikan kesan ataupun memperjelas ekspresi dari suatu objek atau pemeran atau aktor. Oke, tadi kita sudah membahas tentang bidang pandang pengambilan gambar atau frame size. Oleh karena itu, sebelum kita melaju ataupun lanjut ke materi berikutnya, kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Oke, untuk menciptakan gambar yang dramatis, yang bagus, maka perlu mengenal macam-macam dalam pergerakan kamera. Antara lain ada panning, ada tilting, ada zooming, dan juga dolly atau tracking. Berikut jenis-jenisnya. Pergerakan kamera yang pertama yaitu adalah panning, di mana panning itu pergerakan kamera horizontal dari kiri ke kanan. Begitupun sebaliknya. Dan untuk panning itu ada dua macam, yaitu ada pan left dan ada pan right. Pan left yaitu pergerakan kamera dari kiri ke kanan, dan juga pan right yaitu pergerakan kamera dari kanan ke kiri. Pergerakan kamera yang selanjutnya yaitu ada tilting, ya, pergerakan vertikal kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya. Pengambilan gambar dilakukan dengan menggerakkan bodi kamera tanpa mengubah posisi kamera. Ya, tilting ada dua, yaitu tilt up dan tilt down. Tilt up yaitu kamera bergerak dari bawah ke atas, dan juga tilt down yaitu kamera bergerak dari atas ke bawah. Apa motivasi dari pergerakan tilting? Yaitu pergerakan ini menampilkan sosok secara perlahan, sehingga menimbulkan rasa penasaran penonton. Pergerakan kamera selanjutnya yaitu ada zooming. Zooming yaitu gerakan lensa kamera dalam merekam objek, di mana posisi kamera berada dalam keadaan statis. Ya, cukup dengan menekan tombol zoom, maka kamera atau dengan memutar lensa ring secara manual, ya, zoom ini ada dua jenis, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in di mana lensa memperbesar atau mendekati objek dalam gambar. Sedangkan untuk zoom out yaitu gerakan lensa untuk merekam objek saat menjauh. Ya, dalam pembuatan film, teknik zooming kurang disarankan karena dalam sebuah film yang digunakan adalah satuan detik. Jika menggunakan teknik zooming, efek yang akan dihasilkan seringkali tidak tersampaikan. Selanjutnya yaitu ada dolly atau tracking. Dolly atau tracking yaitu pergerakan kamera akibat perubahan posisi secara perlahan. Pergerakan dapat ke arah manapun, mau maju, mundur, ke samping atau ke kanan, ya, sejauh masih menyentuh permukaan tanah. Gerakan kamera maju mendekati objek disebut juga dolly in. Setelah tadi kita memperhatikan 3 materi, dimulai dari kamera angle, bidang pandang gambar atau frame size, dan juga yang terakhir dari pergerakan kamera, kita akan memasuki kegiatan post test, di mana kalian akan mengerjakan soal yang telah disediakan dari link berikut. Tolong scan QR code berikut untuk melakukan post test. Ya, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang. Materi kali ini tentang teknik pengambilan gambar bergerak sudah berakhir. Saya Adi Nuryadi, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.